pusing, nggak pakai pusing. Yang ketiga, hemat returnnya kecil loh, ya paham ya, return kecil. Jadi hasil pengembalian kecil. Nah kemudian bagaimana mengganti unit link ini? Tadi sampaikan oleh Pak Eko, kita mesti beli term life. Kita kenapa tidak beli polis per life murni? Per life ada yang jual, tinggal tambahkan aja riders. Jadi kita nggak perlu tiap tahun di review, beli whole life yang sampai 99 tahun. Beli ada yang bayar 3 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi beli whole life, jangan unit link, plus riders atau jaminan yang Anda butuhkan. Ya. Saya pikir kita kembali ke basic, ke core. Kita beli asuransi untuk proteksi, bukan investasi. Ya, kalau investasi, ya kita ke ladang investasi yang murni. Ya, kayak properti, kayak emas, kayak saham, ya, kayak reksadana langsung, atau bisnis sekalipun kalau mau untuk investasi. Jadi kan kalau Pak Subagio, saya mohon maaf Pak, jadi Bapak sampaikan kepada anak Bapak untuk mengikhlaskan, ya, dan kemudian lapangkan dada, ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak. Dari sales prudential. Terus terang saya jadi agent ini baru karena ini kejadiannya saya juga nasabah baru, jadi kejadiannya dengan om saya. Om saya itu masuk dan anak-anaknya waktu terjadi dengan badan yang sehat yang kita nggak tahu kedepannya seperti apa, bangun tidur kena stroke, terus akhirnya dibawa ke rumah sakit, operasi sini otaknya semua, dan pada saat itu Prudential keluar sakit kritisnya, terus stop menabung, dan anak-anaknya ada 5 orang, 5 anaknya dipasangin sama papanya, dan saat itu juga stop menabung. Gantian Prudential nabungin ke mereka setiap bulan sesuai dengan dia masuk. Kalau untuk saat ini gara-gara buku ini keluar, terus kan ada yang nanya. Jadi saya mereka nggak terlalu sampai nanya gimana, karena mungkin tergantung ya. Kalau untuk yang level middle ke bawah, mereka kan rata-rata yang 300-500. Mereka juga nggak mau dipusingkan dengan yang big saham, karena dengan 300 aja paling komposisinya di servernya 100. 100 itu bagaimana mereka dengan orang yang middle ke bawah gitu, mereka mau beli saham dan mereka nggak akan ngerti gitu. Ya udah, is okay, karena untuk saya pasangin ke orang tuanya. Tapi kalau untuk yang kayak misalnya mereka nabung terus yang besar, dan memang saya mengajarkan mereka atau saya menerangkan ke mereka lebih baik diproteksi, tidak untuk investasi. Jadi yang berubah itu saya terangin dari awal. Yang berubah naik turun itu saham, memang mainnya di saham, di investasinya. Tapi yang tidak berubah itu proteksinya. Jadi untuk orang-orang yang misalnya tabung yang besar, saya cenderung kasih mereka proteksi dan mereka cukup ngerti. Maksudnya kelebihan dan kekurangannya. Kalau untuk saya sebagai sales asuransi Prudential sih sebenarnya saat ini saya nggak terlalu ada masalah dengan buku ini, karena ya benar kata Pak Freddy, harus paham dulu. Jadi kita sebagai sales juga harus terangin. Kalau mau investasi tidak di sini, gitu. Bisa Bapak lakukan di bank. Saya bilang. Tapi kalau untuk jangka panjang, oke. Jangka pendek, Bapak nabung di bank. Tapi kalau Bapak atau Ibu mau beli proteksi, boleh di sini dengan kelebihan bla 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 gitu. Oke, makasih. Dari agent Prudential, memang saya baru menjadi agent Prudential. Nah, kalau saya melihat judul talk show maupun judul buku ini memang agak provokatif gitu ya, yang menyebutkan jangan beli unit link bila Anda tidak paham. Jangan belinya besar, unit linknya begitu tebal, kemudian bila Anda tidak paham itu kabur gitu ya. Karena memang saya melihat dari sini kabur juga. Tetapi bagaimanapun juga perusahaan kami sudah menerbitkan unit link. Meskipun di awal tadi Bapak menyimpulkan, bagi saya kesimpulannya tergesa-gesa juga dengan menyatakan kalau paham unit link berarti tidak akan membeli begitu. Tadi saya menangkap seperti itu. Nah, unit link itu adalah memang betul proteksi plus investasi. Investasi sendiri pada dasarnya adalah suatu kinerja ya untuk mengurangi tekanan inflasi. Sebenarnya prinsip investasi itu artinya jika perusahaan saya
menggunakan unit link, ada proteksi dan investasi, itu artinya bahwa perusahaan saya benar-benar memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Ini saya bicara yang investasi ya, agar uang si nasabah ya tidak mengalami penurunan ataupun tidak mengalami penurunan nilai atas tekanan inflasi. Tetapi memang seperti yang Ibu tadi di sana dikatakan bahwa memang kalau di unit link ini investasi kita bukan jangka pendek, tetapi memang jangka panjang, paling enggak 10 tahun. Kalau baru 1 tahun 2 tahun, ya kita belum mendapat apa-apa gitu ya. Tetapi kalau dalam 10 tahun itu sebenarnya berapa? Biasanya nasabah selalu tanya begitu, uang saya menjadi berapa? Saya hanya mengatakan uang Anda akan tidak mengalami penurunan nilai. Artinya apa? Dia selalu minimal sama dengan inflasi yang sedang terjadi. Dia ingin cepat uangnya berkembang, taruh di agresif. Memang itu resikonya tinggi, tapi returnnya juga tinggi pula. Tapi memang dia tidak bisa dalam jangka 1 tahun 2 tahun, tetapi dia memang jangka panjang. Gitu. Jadi saya pikir bagi agen maupun calon nasabah di sini, kesimpulan saya jangan terlalu tergentar dengan judul buku ini, tetapi bila Anda paham unit link, saya balik Pak, Anda tidak perlu membeli buku ini. Terima kasih. Sehingga pada saatnya nanti dia memutuskan untuk membeli, tidak lagi penyesalan atau kekesalan yang dilimpahkan kepada penjual karena semuanya sudah disampaikan. Itu yang kita harapkan. Makanya buku ini terbit supaya paling tidak agen atau penjual pun juga lebih aware bagaimana meningkatkan pelayanan kepada calon nasabah. Bukan cuma sekedar closing, commission, traveling, selesai. Enggak demikian. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian saya coba menjawab mengenai Pak Andreas punya pertanyaan. Betul, bahwasannya investasi digunakan untuk alat pengembangan dana dalam rangka mengalahkan inflasi itu. Ya. Namun yang saya tidak sarankan, selagi banyak di luar instrumen investasi yang kita bisa pakai yang dikenakan biaya yang sangat minim, kenapa kita memilih investasi di unit link yang kena biaya tinggi? Toh isinya ya investasi juga belakangnya, tetapi pada waktu kita masuk kita langsung kena potong 5% itu untuk premi ProSaver. Tapi di asuransi lain tidak menyampaikan. Terus saja saya mengakui bahwasannya Prudential yang sebagai contoh di buku saya akui Prudential sangat transparan, dan berani ya dibandingkan beberapa asuransi lain ya tidak transparan. Nah, namun apakah transparansi ini telah dijelaskan dengan lengkap oleh nasabah atau tidak? Atau nasabah dibiarkan aja memahami sendiri? Saya pikir nasabah memahami sendiri sangat-sangat minim sekali kemungkinan dia membaca. Yang dia lihat apa? Gambar sama return investasinya. Jadi saya sarankan kalau katakanlah Anda mau investasi, ya belilah investasi murni, kenapa tidak? Toh ujung-ujungnya mereka juga mengambil dana Anda diinvestasikan ke tempat lain, tergantung tadi mau agresif ya saham, mau moderat campuran, kalau mau yang konservatif ya pasar uang. Ya jadi poinnya adalah selagi kita bisa memilih investasi yang biayanya rendah, kenapa kita mesti beli investasi yang biayanya lebih tinggi? Itu saja. Nah masalah asuransi ya haruslah Anda harus punya proteksi untuk kendaraan Anda. Demikian, terima kasih. Oke. Menempatkan uang di khusus memang bagian investasi. Nah, tetapi begini, jika Anda atau di sini yang memang tidak atau berseberangan dengan Pak Freddy, silahkan buat buku, kirim ke tempat kami dan akan kami terbitkan. Gitu aja. Ada pertanyaan lagi atau Bapak Eko mau bicara soal ini? Pasti adalah selesai
katakan tadi, mungkin yang kadang-kadang lupa oleh para agent bahwa produk ini sebaiknya jangan ditawarkan sebagai iming-iming investasi yang terlalu tinggi, atau selalu digambarkan bahwa ini sebagai pengganti investasi. Memang dia punya investasinya, tapi kembali ke awal bahwa ini produk proteksi atau asuransi. Seperti Mbak tadi bilang bahwa banyak yang bilang bahwa mungkin yang memang yang akan paling terasa adalah mereka yang preminya besar, yang paling akan terasa. Tapi yang kecil-kecil nggak terasa. Yang 300 ribu sampai 500 ribu mungkin belum terasa sekarang. Kenapa? Karena kenaikannya juga belum terasa. Tapi yang besar-besar pasti sangat terasa karena unit penyertaan mereka nilai mereka akan turun terasa sekali. Jadi sebaiknya saran saya sih kembali ke awal supaya klien tidak merasa tertipu bahwa memang ada yang nipu bahwa produk ini yang ada investasinya, tapi kembalilah bahwa inti produk ini adalah proteksi. Itulah kenapa ada jiwanya, ada ridersnya untuk sakit dan sebagainya, dan investasi sebagai tambahannya daripada Anda nggak punya apa-apa lagi, atau Anda daripada nabung di bank. Memang ini lebih memberikan janji, bahkan yang paling minimal pun atau yang paling konservatif pun hasilnya lebih tinggi dari bunga bank. Walaupun saya nggak setuju juga Bapak Anies bilang tadi bahwa akan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi. Kenapa? Karena kalau dia konservatif, nggak akan sampai sekarang ya belum pernah lebih tinggi daripada inflasi, Mas. Kalau yang konservatif ya dengan pasar uang belum pernah lebih tinggi daripada inflasi. Jadi saya nggak ini, tapi lebih kepada untuk calon nasabah ketahui Anda beli di sini adalah beli proteksi, bukan investasi, tapi investasi adalah tambahan yang diberikan di asuransi ini. Dan mungkin kepada agentnya adalah mulailah mengedukasi klien kita bahwa mereka mendapatkan ini adalah mendapatkan proteksi, ya, mendapatkan perlindungan, bukan investasi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan sedikit kembali. Terima kasih. Terima kasih. Belum lama ini sebetulnya seorang direktur keuangan dari asuransi, tidak saya sebutkan, tetapi dia marah sekali dengan terbitnya buku ini. Dia ngoceh banyak, saya dengarkan aja. Kenapa? Oke Bu, silahkan. Kalau tidak Bu, silahkan mengcounter buku ini. Artinya bahwa kami sebetulnya tulus untuk nasabah. Jika perusahaan Anda itu merasa dirugikan, silahkan membuat buku yang sebagai tandingan. Nah itu baik. Tetapi begini, jika ada pertanyaan dari para hadirin di sini, silahkan. Ada satu kesempatan lagi. Berapa Pak nanti? Masih ada waktu? Setengah jam. Coba. Oke. 2. Pada bulan Januari 2007, saya sebut saja dari Manulan. Begini pertanyaan saya. Kalau Pak Freddy tanya saya, kenapa saya beli unit link? Jawaban saya sederhana, karena yang datang ke saya pada saat itu adalah agen asuransi, Pak, bukan agen perusahaan reksadana, gitu. Ya, jadi ini dari segi marketingnya jadi suatu produk yang bagus sekali menurut saya, karena dalam kesibukan saya nggak sempat untuk mencari-cari begitu ya perusahaan reksadana mana yang kira-kira returnnya paling tinggi. Jadi saya kebetulan ada yang datang membandingkan dan saya lihat trennya dalam 5 tahun ke belakang, dari 5 tahun ke belakang bagus, ya sudah saya beli aja seperti itu. Nah, berikutnya pertanyaan saya, bukankah tidak ada investasi yang pasti, Pak? Artinya semuanya tergantung kepada manajer investasinya, begitu kan? Menurut saya tidak apa-apa saya membayar sedikit mahal sebagai komisi lah kepada perusahaan asuransi, asalkan mereka return yang mereka berikan dengan manajer investasi yang bagus, hasilnya juga akan sama lah, minimal uang yang saya bayarkan itu sebagai komisi buat mereka untuk mencarikan manajer investasi. Kemudian pertanyaan buat Pak Eko, di beberapa buku perencana keuangan yang saya baca, saya sebut saja Pak Safir misalnya, itu menyebutkan bahwa unit link adalah salah satu bentuk instrumen investasi, ada di bukunya. Apakah setelah terbitnya buku ini nanti direvisi gitu Pak? Jadi unit link bukan salah satu jenis investasi. Nah, saya sekarang udah jalan tahun kedua untuk
Saya sih nggak mikirin Pak, nggak mikirin return saya nanti. Sekarang saya tahu sahamnya lagi anjlok, saya kebetulan beli Ekuitas 100%. saya beli ekuitas 100% karena saya termasuk yang agresif gitu ya. Saya nggak mikirin, cuma sekarang lagi anjlok. Tapi saya tahu tren. Masih terus? sedikit lagi belum selesai. Nah, saya nggak mikirin tahun per tahun, tapi saya ini untuk jangka panjang, investasi jangka panjang. Atau saya membeli di Optum, saya tahu ini bukan untuk 1-2 tahun, ini untuk 10 tahun ke depan. Betul seperti yang disebutkan oleh Bapak yang agent di depan tadi, untuk 10 tahun ke depan. Dan trennya memang untuk ekuitas ya memang naik terus seperti, tapi trennya biasanya naik seperti itu. Kita ikut trennya aja, trennya memang naik turun, tapi trennya grafiknya biasanya menanjak seperti itu Pak Freddy. Kira-kira bagaimana Pak? Tanggapi, terima kasih. Betul, saat ini agen-agen reksadana, penjual-penjual reksadana tidak segencar agen-agen asuransi. Kenapa? Karena fee yang mereka